Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, dimana masih membahas pemrograman shell. Ya, jadi modul yang digunakan pada pertemuan sekarang ini masih menggunakan modul praktikum 6A. Nah, kalau di video sebelumnya kita membahas teori-teori pada materi pemrograman shell, di pertemuan sekarang kita coba belajar menggunakan pemrograman shell ini ya. Yang perlu dipersiapkan untuk belajar pemrograman shell ini diantaranya modul ataupun bahan ajar yang saya sudah upload ya, ataupun bila Anda belum memilikinya, nanti link downloadnya saya sertakan di deskripsi. Yang pertama modul, yang kedua yang perlu Anda siapkan sistem operasi Linux backtracknya ya, ataupun sistem operasi Linux yang lain, jenis lain selain backtrack kayak Ubuntu, Linux Mint atau penyalahnya masih bisa digunakan ya. Jadi yang kedua adalah persiapkan sistem operasi Linux ya. Untuk studi kasus yang sekarang saya mencoba menggunakan Linuxnya Linux backtrack ya. Nanti kita akan bermain di terminal ya, bermain di terminal. Ini terminalnya ya. Sini. Oke, kita kembali lagi ke modulnya. Jadi percobaan ini Anda login dulu sebagai user di sistem operasi Linuxnya. Kemudian yang kedua buka konsol terminal. Buka terminalnya ya, ini adalah terminalnya. Kemudian dan lakukan percobaan yang ada di bawah ini. Kemudian analisa hasil percobaannya. Nah, berikut di bawah merupakan percobaan yang bisa Anda praktekkan ya dengan mengikuti tutorial ataupun arahan-arahan yang saya praktekkan pada video ini. Di antaranya ini ada percobaan 1, percobaan 2, 3 dan seterusnya. Percobaan 1 ini merupakan percobaan awal bagaimana teknik membuat shell script. Anda bisa ikuti langkahnya ya. Kalau di modul ini editor yang digunakannya adalah editor P. Namun yang biasa saya gunakan editornya bukan editor P tapi menggunakan editor Nano ya. Yang pertama, buatlah file program, nama filenya prog01.sh dengan editor Pit. Perintahnya ini di terminal ya, di terminal p program1.sh. Jika Anda menggunakan nano editor seperti saya, maka p-nya diganti menjadi nano prog1.sh. Ini nama file programnya. Anda bisa merename filenya sesuka Anda, silahkan ya. Kemudian ini baris pertama, ini judul program, kemudian ini mendeklarasikan variabel. Oke, mari kita coba mempraktekkan praktikumnya ya. Kita minimize dulu, kita persiapkan. Sepertinya cukuplah segini. Kemudian buka editor nanonya ya, mudah-mudahan Anda masih bisa melihatnya dengan jelas ya. Oke, Oke, kita coba. Oke, kita coba ya. Kita coba bikin satu file percobaan ya. Buat file prog1.sh dengan editor P yang ini di terminal. Caranya bisa diikuti langkahnya. Nano, kalau di sana V, kalau di sini nano prog1.sh.
prog01.sh. Anda mau mengubahnya bukan prog1.sh tapi program1.sh bisa ya. Nano program1.sh. Nanti nano editornya akan tampil seperti ini ya. Ini mungkin pernah Anda pergunakan sebelumnya pada praktikum di video sebelumnya ya. Kita coba menulis codingnya ya. Diawali dengan komentar, kemudian tanda seru, lalu slash pada directory bin, kemudian sh. Nah, ini merupakan header ya. Kalau di C++ ini header. Kemudian judul programnya program shell pertamaku bisa komentar lagi. Kita deklarasikan var 1 sama dengan x dan var 2 sama dengan 8 ya. Nah, seperti ini contoh menulis baris program ya. Menulis baris program. Cara menyimpannya ya. Cara menyimpannya tinggal Ctrl X kemudian Y enter ya. Setelah berhasil menyimpan program 1.sh ini, kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Sebelum menjalankannya harus diubah dulu change mode-nya ya, change mode 777. Nama programnya tadi apa? program1.sh. Change mode. Oke. Nah, kalau sudah di change mode satu kali saja, tinggal jalankan ya. Cara menjalankannya titik program 1.sh. Not found, sorry. Namanya program. Nah, kenapa tidak muncul apa-apa ya? Karena di script ya, di script percobaan nomor 1 ini tidak ada perintah untuk menampilkannya. Adapun kita ingin membuka lagi, tinggal ketik lagi nano, ingin mengeditnya lagi, ketik nano, nama filenya tadi apa? program 1.sh. Nah, ini kita bisa edit lagi. Ini contoh 9x y. Oke. Next kita masuk ke percobaan kedua ya. Kita masuk ke percobaan kedua. Ini kita percobaan menggunakan variabel. Kalau tadi di program 1.sh tidak ada outputnya. Di percobaan kedua kita lihat apakah ada outputnya atau tidak. Oke, di percobaan kedua ini membahas variabel ya. Contoh menggunakan variabel pada sel interaktif. Variabelnya adalah ini ya. Variabelnya ini, kemudian isi variabelnya ini valtech echo tampilkan ppt. Kemudian nah ini ya ppt. Nah ini variabel yang dipesan. Kemudian ini adalah pemanggilan nama variabel. Ini penggabungan dua variabel. Pendekase ini menampilkan variabel. Ya. Kita coba ke program. Nah, ini kita coba ke file program yang kedua. Ini memodifikasi program 01.sh. Ya, di nomor 6 modifikasi program 1.sh ya. Kita akan modif karena tadi di program 1.sh kita tidak menampilkan apapun di sana. Oke, kita coba buka lagi program 1.sh nya nano program 1.sh. Oke, tampil seperti ini ya. Dimodif seperti yang ada di nomor 6 yang ini.
dimodif seperti gambarnya ini. Oke, baris 1 sudah betul, baris sudah program sel biarkan. Nah, var 1 diganti menjadi pi1 atau variabel 1, namanya poltek ataupun kita ubah saja stimic ya, stimic. P2-nya ini isinya string ya, isinya string, kutip 1 kutip 2. Nah ini P variabel 3-nya, P3-nya isinya adalah Tasikmalaya, bisa ya, Tasikmalaya. Kemudian ada script pemanggilan. Nah, echo, perintah echo ini adalah perintah untuk menampilkan echo pemrograman shell. Oke. Kemudian echo, kemudian kita panggil variabel yang P1, P2, P3-nya. Kita panggil variabel P1, kemudian P2, setelah itu P3 ya. Oke, kita tes. P3-nya adalah sama dengan kampus ya, kampus. Echo atau ininya Tasikmalaya lagi, Tasikmalaya. Di echo tampilkan, kemudian kita panggil P1, P2 di P3. Dolarnya kelupaan. Ini udah seperti ini ya, udah seperti ini, tinggal save nya Ctrl X Y enter. Setelah itu kita coba jalankan. Cara menjalankannya, ketik titik spasi program 1.sh. Nanti outputnya akan tampil seperti ini. Program shell stimic Tasikmalaya, stimic di Tasikmalaya. Ini adalah contoh perpaduan memanggil variabel dan menampilkannya. Menampilkannya itu menggunakan echo ya. Echo ini menampilkan program shell yang ini ya, yang bagian ini, kemudian baris yang ini echo P1, P2, P3 ini memanggil ini, P1 nya stimic, P2 nya titik 2, P3 nya Tasikmalaya, P3 sebenarnya ITS, P3 sebenarnya stimic di Tasikmalaya. Nah, itu adalah contoh sederhana mengoperasikan pemrograman shell. Kita lanjut ke nomor yang 7, kita lewat saja. Kita lanjut. Nah, ini percobaan membaca keyboard ya. Kalau ini hanya menampilkan saja, kalau ini ada interaksi antara keyboard ya ke layar monitor, atau ada interaksi antara user kita yang menginput ke layar output monitor. Kita coba ya. Yang percobaan 3 ini membaca keyboard. Kita langsung ke nomor 2 saja. Membaca nama dan alamat dari keyboard ya. Membaca nama dan alamat dari keyboard. Nomor 2 bikin dulu programnya, nama filenya nano. Kalau program 2.sh, kalau tadi nano program 1.sh, sekarang kita bikin nano program 2.sh. Oke, baris pertama menggunakan header bin.sh ya, bin.sh, kemudian program membaca keyboard.
Kemudian contoh di sini membaca nama dan alamat. Oke. Tes ya, kita tes. Eho, kita tampilkan ke layar nama Anda. Titik 2 Anda ketik. Kemudian read, kalau di C++ ini cin kayaknya, cin ya. Read nama, echo alamatnya di mana. Kemudian readnya alamat, kemudian echo lagi, isinya kota, read baca lagi kota, echo ini echo hasil adalah titik 2, panggil variabelnya, variabel di atas ada variabel read nama, kemudian koma, panggil lagi variabel keduanya alamat, koma, kita panggil variabel ketiga adalah kota. Beres. Lalu kita coba eksekusi programnya. Save dulu, jangan lupa ya, Ctrl X Y. Oke, diingat nama programnya adalah program2.s. Kita change mode dulu, change mode 77 program2.s. Sekarang kita coba jalankan, titik spasi program2.s. Oke, nah ini hasilnya. Nama Anda misalkan alamat Indihiang, kotaknya Tasikmalaya. Nah, ini adalah contoh hasil adalah Dero Indihiang Tasikmalaya. Kita coba lagi program 2.s. Nah, nama Anda, nah ini nama Anda ini dari sini ya, nama Anda kita tampilkan. Read nama, namanya kita diinstruksikan read nama, diinstruksikan untuk menginput namanya, contoh Kiki, alamatnya Mangkubumi, kotaknya Tasikmalaya. Oke, hasil adalah Kiki Mangkubumi. Ini dari mana? Dari pemanggilan variabel yang ada di sini ya. Ini itu dari pemanggilan, ini adalah pemanggilan dari variabel ini ya. Nah, itu adalah cara membuat atau contoh mendeklarasikan menulis pemrograman shell menggunakan editornya Nano Editor. Kalau di modul ini menggunakan P Editor, nah kalau di sini menggunakannya Nano Editor. Silakan pilihnya yang gampang saja menggunakan Nano Editor. Ini output yang tadi ya. Output yang tadi. Nah, itu ya. Oke, silakan Anda sebagai latihannya, Anda teruskan latihan programnya, percobaannya dari mulai percobaan dari mulai percobaan 3 yang ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lalu percobaan 4 sampai ke nomor ya, percobaan 6 ya. Oke, untuk latihannya Anda bisa praktekkan percobaan 3 ya.
percobaan 3 sampai ke percobaan 6. Nah, percobaan 3 nomor 1, 2, 3 nya sudah dipraktekkan di video ini, tinggal Anda melanjutkan nomor di percobaan 3 sampai ke percobaan 4. Oke, untuk pertemuan sekarang materi praktikum pemrograman sel sampai sini dulu ya. Jika ada pertanyaan silakan di komentar saja. Kemudian link modulnya ada saya sertakan di deskripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.